Cerita dimulai dengan diperlihatkan pada kehidupan apartemen di Cina, seorang gadis bernama Wei, yang sedang menggambar bunga bangkai yang ia lihat di buku ayahnya. Diketahui, Wei dan ayahnya mempunyai tanda aneh di wajahnya yang seperti luka. Ayahnya yang seorang ilmuwan, ingin menemukan cara untuk menyembuhkan bekas luka itu dengan berbagai cara percobaan kimia. Suatu hari, ayahnya membuat cairan khusus dan memasukkannya ke dalam botol kecil. Lalu ia mencoba menyuntikkan cairan itu ke sepotong kulit binatang, lalu ia menempelkan kulit itu ke wajahnya yang terluka. Percobaan itu membuat kulitnya pun mulai sembuh, dan ia sangat senang. Tetapi tiba-tiba, sesuatu yang buruk terjadi, kulit itu merambat ke wajahnya dengan cepat, dan tak bisa berhenti, hingga wajahnya hampir tertutup seluruhnya. Ayahnya mencoba membuka mulutnya itu dengan pisau, tetapi kulitnya malah kembali pulih. Wei yang ketakutan mencoba menolong ayahnya dengan menusuk wajahnya. Tetapi sayangnya, ayahnya tak bisa terselamatkan. Bertahun-tahun telah berlalu, dan sekarang Wei sudah tumbuh remaja, namun luka di wajahnya masih saja belum hilang. Ia kini sangat menyukai belajar tentang sains seperti ayahnya, dan ia juga mendapatkan beasiswa untuk kuliah di Selandia Baru. Ketika sampai di bandara, ia bertemu dengan bibinya yang bernama Ling, adik perempuan ayahnya. Ling sangat senang bertemu Wei, setelah sekian lama tak pernah bertemu. Ling pun membawa semua barang Wei ke dalam mobilnya, karena Wei akan menetap di rumah Ling selama kuliah. Di dalam mobil, Ling bercerita jika suaminya sudah pergi meninggalkannya, dan kini ia hanya tinggal dengan putrinya yang bernama Angela. Saat tiba di rumah, Wei bertemu Angela dan langsung berpikir, ternyata sepupunya sangat cantik. Ling berkata, jika Wei mungkin bisa membawa pengaruh baik untuk Angela, karena sejak menetap tinggal di Selandia Baru, Angela sudah lupa dengan budaya keluarganya sebagai warga China, bahkan dia juga kini tak bisa berbicara bahasa Mandarin lagi. Wei kini mulai menetap di rumah barunya, dan dia juga membuat tempat khusus berdoa untuk mengenang ayahnya. Keesokan harinya, Wei berangkat ke kampus untuk hari pertamanya kuliah. Di jalan, ia bertemu dengan seorang pria tunawisma yang bernama John, yang juga memiliki kecacatan pada tubuhnya. Wei bertanya kepadanya soal lokasi letak gedung sains, lalu John dengan ramah menunjukkan arah kepadanya. Di kelasnya, Wei mengikuti matkul yang diajarkan oleh seorang profesor bernama Paul, dan Wei duduk sendirian di belakang. Sementara sepupunya Angela yang juga sejurusan dengannya, duduk di depan bersama teman-temannya yang bernama Evie dan Jasmine. Setelah pelajaran selesai, Paul membagikan hasil ujian mahasiswa di sana. Ternyata hanya Wei yang mendapat nilai 100. Semua orang terkejut, dan kagum pada Wei yang satu-satunya hanya mahasiswa beasiswa di kelasnya. Lalu Paul kemudian mengumumkan, jika ia sedang mencari seorang asisten laboratorium, dan ia mengundang siapa saja yang tertarik untuk menjadi sukarelawan. Setelah itu, Wei pergi ke laboratorium sains. Di sana, dia mengeluarkan buku catatan lama milik ayahnya, dan mulai mempelajarinya. Tiba-tiba, Paul datang, dan melihat buku itu, ia bertanya kepada Wei tentang isi buku tersebut yang ditulis dalam bahasa Mandarin. Wei dengan sedikit ragu menjawab, bahwa buku itu milik ayahnya, dan dia ingin menyelesaikan penelitian ayahnya yang belum selesai. Paul melihat, bahwa Wei punya bakat besar dalam sains. Lalu ia menawarkan Wei untuk menjadi asisten laboratoriumnya, dan ia juga berjanji, jika Wei bekerja dengan baik, ia akan diizinkan untuk penelitiannya tersebut. Dengan penuh semangat, Wei menerima tawaran itu. Di sisi lain, Angela mengajak teman-temannya ke rumahnya untuk melihat kuil kecil yang dibuat Wei untuk ayahnya, dan mereka malah mengejeknya. Lalu mereka melihat foto dan barang-barang yang dipajang di sana, dan melihat foto ayah Wei yang terkejut saat melihat bekas luka di tubuhnya. Angela bercerita, jika Wei juga punya bekas luka di tubuhnya, itulah sebabnya dia selalu memakai syal untuk menutupi lukanya. Karena masih penasaran, mereka masuk ke kamar Wei. Di sana mereka menemukan banyak foto hewan dan serangga yang sudah dipotong-potong, sehingga mereka merasa takut dan segera keluar dari kamar Wei. Setelah itu, mereka duduk di ruang tamu untuk menonton film. Tak lama, kemudian Wei pulang, dan ikut bergabung dengan mereka sambil menikmati makanannya itu dengan lahap. Namun Angela dan teman-temannya merasa tak nyaman dengan kehadiran Wei. Mereka pun pergi meninggalkannya sendirian. Sementara itu di tempat lain, Paul menerima email dari komite penelitian yang isinya mengatakan, bahwa dana untuk penelitiannya akan dihentikan, kecuali ia bisa membuat sesuatu penemuan yang baru dalam 2 minggu. Hal itu tentu membuat Paul cukup cemas. Keesokan harinya, setelah kuliahnya selesai, Wei melihat Angela dan teman-temannya sedang berkumpul bersama dengan bahagia, yang membuat dirinya merasa iri.
Karena ia ingin berteman dengan mereka, Wei mencoba mendekatinya dan dengan canggung, mengundang mereka mencoba makanan Cina favorit ayahnya nanti malam. Mereka pun setuju meskipun tampak ragu. Singkat cerita, mereka pun kembali berkumpul. Namun saat mulai makan, Angela tampak tidak nyaman, dan dia tidak mau menyentuh makanan itu sama sekali. Sementara itu, Wei mulai makan ceker ayam dengan tangan kosong tanpa menggunakan sendok atau garpu. Melihat cara makan Wei yang kurang higienis, Angela dan Effie merasa jijik, dan pergi tanpa mencicipi makanannya sama sekali. Jasmine yang tadi mencoba sedikit makanannya pun akhirnya juga mengikuti teman-temannya pergi. Dalam perjalanan pulang, Wei bertemu lagi dengan John, dan mengobrol sebentar dengannya. Wei menunjukkan bekas lukanya dan bercerita, bahwa ibunya pernah mengatakan, mungkin nenek moyangnya melakukan sesuatu yang buruk, sehingga dia terlahir dengan luka tersebut, sehingga dirinya kini merasa jelek. Namun John meyakinkan Wei, bahwa dia tetap cantik. Tak lama, Paul datang dengan mobilnya, dan menawarkan tumpangan kepada Wei. Ia mengatakan, jika dirinya bermaksud ingin bekerja sama dengan Wei tentang penelitiannya itu. Karena jika mereka saling bekerja sama, tentu mereka bisa menemukan sesuatu yang luar biasa dari hasil penelitiannya. Pastinya tujuannya itu dilakukan agar dana penelitian laboratoriumnya tidak dihentikan. We'll start tomorrow. Tomorrow? Saat tiba di rumah, ia berbagi kebahagiaannya dengan foto mendiang ayahnya. Tetapi kemudian, Wei mendengar suara dari kamar Angela, lalu ia mengintip dan melihat Angela sedang bersama pacarnya bernama Josh. Sayangnya, Doggy milik Angela menyadari Wei yang sedang mengintip, dan mulai menggonggong keras. Angela pun menyadari kehadiran Wei, dan langsung memarahinya. Angela menegur Wei, menyuruhnya untuk menjauhinya, baik di kampus maupun di rumahnya. Angela juga terus terang, jika dia tak suka rumahnya berbau seperti dupa dan makanan aneh. Auntie Ling this and the Auntie Ling that. Perkataan itu sangat menyakiti perasaan Wei yang membuat dirinya pun menangis. Keesokan harinya, Wei dan Paul mencoba mempelajari rumus milik ayahnya. Mereka menyadari bahwa ada satu bahan yang hilang, yaitu sesuatu yang bisa membantu menyatukan jaringan kulit. Mereka kemudian melakukan berbagai percobaan untuk menemukan bahan yang tepat, tetapi semuanya gagal. Hari demi hari berlalu, mereka bekerja sangat keras, tetapi tetap tidak menemukan jawabannya. Karena merasa frustasi, Paul mulai kehilangan kesabaran dan memarahi Wei meskipun itu bukan salahnya. Suatu hari Jasmine datang ke laboratorium dan bertanya, apakah Paul masih membutuhkan asisten. Tanpa diduga, Paul berkata jika ia masih membutuhkan, dan langsung memberinya selembar kertas untuk ditandatangani. Setelah itu, Jasmine dan Wei pulang bersama. Di perjalanan, Jasmine meminta maaf kepada Wei, jika dirinya tak berniat merebut pekerjaannya. Jasmine juga mengerti, betapa sulitnya Wei menyesuaikan diri di tempat baru dan mengajak Wei untuk saling menjaga satu sama lain. Jasmine juga menyarankan untuk melepaskan syalnya saja, yang menurutnya hanya membuat dirinya tampak buruk. Wei merasa lebih baik mendengarnya, namun perhatiannya tertuju pada sebuah brosur tentang pameran bunga bangkai, bunga yang mengingatkannya pada masa kecilnya bersama ayahnya. Wei sadar, jika salah satu bahan yang hilang yakni cairan dari bunga bangkai. Maka dari itu, pada malam hari, Wei bertekad menyelinap masuk ke sebuah pameran bunga bangkai yang langka, untuk mencuri sedikit cairan dari bunga itu, lalu ia segera kembali ke laboratorium. Wei menggunakan cairan tersebut sebagai bahan terakhir untuk melengkapi rumus ayahnya. Sementara itu di ruangan lain, sangat tak terduga, Paul yang sedang bercocok tanam dengan Effie mahasiswanya sendiri, mereka mendengar suara-suara aneh dari laboratorium. Paul dan Effie terkejut saat melihat Wei ada di sana. Bahkan Effie menganggap, jika ternyata Paul juga berselingkuh dengan Wei. Sementara Wei, ia dengan nekat mengambil sedikit kulit dari pahanya, dan menggantinya dengan kulit binatang yang sudah dicampur dengan formula barunya. Secara ajaib, kulitnya itu pun langsung sembuh dan menyatu dengan sempurna. Akhirnya percobaannya ini pun berhasil. Tak lama, Paul menghampiri Wei. Dengan penuh semangat, Wei menunjukkan hasil percobaannya dan mengatakan bahwa rumusnya berhasil. Namun Effie diam-diam mengambil foto mereka, dan kemudian Effie menghampirinya, lalu ia mengajak Wei untuk pergi ke suatu tempat bersamanya. Saat Wei pergi, Paul melihat buku catatan Wei yang tertinggal. Karena ingin tahu isinya, Paul menelepon temannya dan meminta bantuan untuk menerjemahkan tulisannya tersebut. Sementara itu, Effie mengirimkan foto yang tadi ia ambil kepada Angela, dan ia pun langsung terkejut saat melihatnya. Ia langsung buru-buru pulang untuk mencari Wei. Sementara itu,
Effie membawa Wei ke tempat yang jauh dan sepi. Lalu Effie menuduh Wei yang berselingkuh dengan Paul demi mendapatkan nilai bagus. Wei mencoba membela diri dan mengatakan bahwa itu tidak benar. Tetapi Effie tak percaya padanya. Setelah itu, Effie pergi begitu saja meninggalkan Wei sendirian di tempat ini. Wei terpaksa berjalan kaki sendirian selama berjam-jam untuk pulang ke rumahnya. Namun saat ia tiba di rumah, ia mendapati Angela sedang menunggunya dengan penuh amarah. Wei terkejut saat melihat kuilnya telah dihancurkan. Ia panik dan berkata bahwa leluhur mereka pasti akan marah dan mengutuk mereka. Tetapi Angela tak peduli dengan omong kosong yang tak berguna itu. Seketika itu, Angela pun tumbang akibat cuculannya tersebut. Wei sangat ketakutan dan menyesal tindakannya itu. Ia mencoba membangunkan Angela, tetapi sudah terlambat. Wei segera membawa tubuh Angela ke kamar mandi, dan mulai menyusun rencananya. Ia mencabut sumpit dari mata Angela, lalu memotong kulit di wajahnya sendiri. Setelah itu, ia juga memotong kulit wajah Angela, dan menyuntikkan cairan formulanya itu. Kemudian Wei menempelkan kulit Angela ke wajahnya sendiri. Secara mengejutkan, Wei kini telah berubah menjadi Angela dengan sempurna, bahkan bekas lukanya pun menghilang. Beberapa saat kemudian, Ling yang selama beberapa hari ada urusan di luar kota, akhirnya pun pulang ke rumah. Wei mencoba memakai pakaian milik Angela namun tak sempat, karena Ling telah masuk ke kamarnya. Ia pun berpura-pura menjadi Angela dan bertingkah sepertinya, namun Ling tak curiga sama sekali, bahkan Ling tak menanyakan keberadaan Wei ada di mana. Karena beberapa hari tak bertemu, dia bahkan memeluknya dengan penuh kasih sayang. Sementara tubuh Angela kini berada di bawah ranjang kasurnya tanpa diketahui oleh Ling. Malam itu, Wei menonton video Angela untuk berlatih meniru cara bicaranya dan gerak-geriknya. Kemudian Ling mengetuk pintu kamar mandinya dan memberitahu bahwa dirinya akan pergi bekerja selama seminggu. Ia juga meminta maaf karena selalu sibuk dan jarang menghabiskan waktu bersama putrinya. Keesokan harinya, Wei pergi ke kampus sebagai Angela untuk pertama kalinya, dan ia juga merasakan bagaimana rasanya menjadi populer yang dilihat oleh semua orang. Ia mencoba tenang, untuk membiasakan dirinya yang kini hidup sebagai Angela. Setelah kelas selesai, ia nongkrong bersama Effie dan Jasmine, namun mereka tak ada yang curiga, bahwa ia bukan Angela yang asli. Sore harinya, Josh pacar Angela menjemputnya, karena mereka berencana akan pergi piknik bersama di sebuah hutan. Wei merasa sangat bahagia, karena ini pertama kalinya ia punya pacar. Namun sesuatu buruk terjadi, di saat sedang asyik bermesraan, kulit wajah Angela yang ia kenakan tiba-tiba mulai terkelupas. Josh yang melihatnya pun panik ketakutan, hingga membuatnya dirinya terpleset jatuh dari tebing, lalu seketika itu pun tumbang. Wei sangat ketakutan, dan dia buru-buru pulang untuk mencari buku catatan ayahnya, tetapi tak menemukannya dimanapun. Kemudian ia sadar, jika Paul pasti mengambilnya, ia mencoba menelepon Paul, tetapi tak ada jawaban. Sementara itu, Paul sedang mencari informasi tentang ayah Wei di internet, dan ia juga membaca buku catatan ayah Wei yang sudah diterjemahkan dengan cermat. Paul menemukan gambar bunga bangkai dan akhirnya tahu, jika itu adalah bahan rahasia yang digunakan dalam formula tersebut. Di rumahnya, Wei sedang mencoba menempelkan kembali wajah Angela ke wajahnya sendiri dengan cairan ajaib itu. Tapi ia mulai khawatir, karena cairannya hampir habis. Sementara itu, Paul pergi ke pameran bunga bangkai untuk mengambil bagian dari bunga tersebut, meskipun bunga itu sudah mulai membusuk. Di sisi lain, Wei pergi ke ruangan Paul dan mencari buku catatan ayahnya, tetapi ia tak menemukannya dimanapun. Wei kembali menelepon Paul, tetapi Paul mengatakan, jika buku catatannya telah hilang, dan ia menegaskan jika semua penelitiannya sekarang adalah miliknya, karena ia adalah ilmuwan utama di kampusnya ini. Hal ini membuat Wei sangat marah. Di saat akan pergi, ia mencuri beberapa bahan di laboratorium yang akan ia gunakan untuk membuat formula di rumahnya. Di saat itu, ia melihat mobil Effie di luar, lalu ia menghampirinya untuk meminta tumpangan pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, Wei mulai meracik kembali cairan ajaib itu dengan sampel yang sudah ada, karena kini dirinya harus rajin menyuntikkan cairan itu ke wajahnya tiap hari.
agar tak mengelupas kembali, dan Paul juga melihat kekacauan di laboratorium yang disebabkan oleh Wei. Di saat itu, Wei dan Effie pergi berbelanja bersama, dan Wei tak bosan-bosannya memandangi wajah Effie yang sangat cantik. Setelah itu mereka kembali ke rumah Wei untuk menginap. Saat berada di dalam rumahnya, Effie mencium bau busuk yang sangat menyengat. Namun Wei mengatakan bahwa bau itu berasal dari barang-barang aneh milik Wei. Effie yang mulai merasa tak nyaman, ia pun izin untuk segera pulang. Tetapi Wei mengatakan jika ia ingin menunjukkan sesuatu padanya. Saat di lantai atas, Angie. Effie pun sangat ketakutan dan langsung berlari keluar rumahnya. Kemudian ia bersembunyi di balik tanaman bonsai. Karena panik, Effie memutuskan untuk bersembunyi di dalam kolam sambil menahan nafas. Sayangnya Wei menyadari jika ada yang aneh di dalam kolam itu. Langsung saja, ia melakukan aksinya. Effie pun akhirnya tumbang. Kemudian Wei membawa tubuh Effie ke dalam rumahnya. Tentu saja, ia akan mengambil wajah Effie yang begitu cantik untuk dipasang di wajahnya. Lalu dia mulai mengelupas wajahnya sendiri dengan paksa. Keesokan harinya, Wei kini sudah berubah menjadi Effie. Bahkan ia mengecat rambutnya menjadi pirang, agar benar-benar mirip dengan Effie. Tiba-tiba, dua polisi datang ke rumahnya untuk mencari keberadaan Angela dan Wei yang dikabarkan menghilang. Namun Wei berkata bahwa Angela sedang tak ada di rumah. Namun polisi tetap masuk dan memeriksa rumah dengan cepat, tetapi mereka tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Kemudian mereka pergi begitu saja. Setelah itu, Wei pergi ke kampus seperti biasa. Di sana Jasmine yang terlihat khawatir mengatakan bahwa dia sudah mencoba menelpon Angela berkali-kali, tetapi Angela tak pernah membalasnya. Jasmine juga memberitahu bahwa Josh telah ditemukan tewas, bahkan dirinya juga tak mengetahui keberadaan Wei ada di mana. Wei pun mulai merasa cemas, karena ia melihat beberapa polisi di kampusnya yang sedang mencari Angela. What about sick? It's business anyway. Saat di rumahnya, Wei bersiap-siap akan memotong-motong suku cadang Effie. Kemudian ia menaruhnya ke dalam kantong plastik, lalu membuangnya ke dalam kolam. Bahkan sebagian suku cadang Effie ada yang dirinya makan secara mentah-mentah. Setelah itu, dia membuat akun palsu, dan mengirim pesan ke kampus yang tertulis, jika Paul telah tidur dengan seorang mahasiswi bernama Wei, bahkan menyertakan foto dirinya bersama Paul sebagai buktinya. Keesokan harinya, Paul pun akhirnya langsung dipecat dari pekerjaannya, yang kini reputasinya pun hancur total. Wei kemudian pergi ke rumah Paul untuk menanyakan buku catatan ayahnya, tetapi Paul menyuruhnya tak ikut campur dengan hal itu. Paul yang masih kesal karena pemecatan itu pun langsung mengusir Wei dari rumahnya. Beberapa saat kemudian, Paul mulai melakukan eksperimen penelitian seperti Wei. Lalu ia mengoleskannya ke kulit binatang, dan kulit itu mulai menyatu dengan sempurna. Itu artinya eksperimen itu akhirnya berhasil, hingga Paul sangat gembira. Kemudian ia langsung mengirim pesan kepada Effie yang tentu saja itu Wei, mengundangnya untuk memberikan kabar baik dan merayakannya bersama. Tak lama kemudian, Wei sampai di rumah Paul. Ia melihat Paul membuka tempat rahasia di dalam lemari minuman, lalu ia pergi ke ruangan lain untuk menyiapkan minuman. Di saat Paul tak ada di sini, Wei langsung membuka tempat rahasia itu, dan ia menemukan sebotol cairan yang pernah dia buat, lalu ia mencurinya. Namun tiba-tiba, kulit wajahnya mulai terkelupas, lalu ia buru-buru pulang keluar dari rumah Paul. Sementara Paul mulai curiga dengan sikap aneh Wei, ia segera memeriksa tempat rahasianya dan terkejut saat melihat botol cairannya hilang. Saat itu juga, Paul akhirnya menyadari jika gadis yang tadi bersamanya bukanlah Effie, tetapi Wei. Sementara itu, Wei sudah kembali ke rumah dan dengan susah payah mencoba mengelupas kulit wajah Effie. Tiba-tiba, Jasmine datang berkunjung ke rumahnya. Ia terkejut melihat wajah Wei yang memar dan juga heran, karena Wei memakai gaun milik Effie, namun Jasmine tak mempedulikannya. Jasmine yang satu-satunya teman yang peduli dengan Wei, ia merasa kasihan dan mencoba menenangkan Wei, jika ia kini selalu ada untuknya. Bahkan Jasmine akan menginap di rumahnya malam ini. Wei pun sangat senang, tetapi saat Jasmine membuka kulkas,
Setelah itu, Wei meminta maaf dan merasa sangat menyesal atas perbuatannya ini, karena Jasmine adalah satu-satunya orang yang baik padanya. Malam pun tiba, Paul datang ke rumah Wei, dan ia melihat mobil Evie yang terparkir di rumahnya. Lalu ia masuk ke dalam rumahnya dan menemukan Wei yang sedang duduk di hadapan kuilnya. Wei dengan marah mengatakan bahwa penelitiannya itu adalah hasil kerja keras dari ayahnya. Namun Paul tak peduli, ia dengan bangga mengatakan, karena ia kini bisa menunjukkan temuan ini pada publik, dan dirinya tentu akan membuatnya terkenal sebagai pemilik penelitiannya itu. Lalu Paul menanyakan botol cairannya itu padanya. Wei menjawab, jika botolnya ada di lemari es. Saat diperiksa, ketika Paul terbangun, ia terkejut melihat dirinya terikat di atas meja. Kemudian Wei langsung melukai leher Paul, dan Wei menaruh sepotong daging di luka itu, kemudian ia menyuntikkan cairan ajaib itu ke dalam luka Paul, yang membuatnya Paul menjerit kesakitan. Kulit di leher Paul itu pun mulai tumbuh dengan cepat, yang mirip dengan apa yang terjadi pada ayah Wei di awal film tadi, yang tumbuhnya tidak normal, hingga menutupi mulut dan hidung Paul. Wei pun memasukkan sedotan ke dalam mulut Paul agar dia bisa bernafas, tetapi ia kini tak bisa berbicara. Tak lama kemudian, tetangganya yang mendengar keributan itu, ia menghampirinya dan melihat kejadian mengerikan itu secara langsung. Ia pun ketakutan dan segera berlari keluar rumahnya untuk menelepon polisi. Wei sadar jika polisi kini akan segera tiba, ia buru-buru mengumpulkan barang-barangnya, mengambil botol cairan ajaibnya, dan segera melarikan diri. Ia berlari sekuat tenaga melintasi kota, tetapi polisi menemukan jejaknya, dan mulai mengejarnya. Wei akhirnya sampai di stasiun kereta bawah tanah, dan bertemu dengan John, seorang gelandangan yang baik hati padanya. Ia memohon pada John untuk menyembunyikannya di bawah selimutnya. Namun saat bersembunyi tanpa sengaja, Wei menjatuhkan botol cairan ajaibnya itu hingga pecah, dan cairannya itu tumpah mengenai wajah Wei dan juga ke tubuh John. Sesuatu mengerikan terjadi, tubuh mereka mulai menyatu menjadi satu, yang membuat mereka menjadi makhluk yang aneh dan menyeramkan. Beberapa hari kemudian, sebuah berita menyiarkan, jika Wei masih belum ditemukan, tetapi semua orang kini tahu, jika Wei telah melakukan banyak kejahatan. Polisi kini telah menemukan jasad Angela, Evie, dan Jasmine di rumahnya. Sementara itu, Paul masih dirawat di rumah sakit dalam keadaan sangat parah. Ling yang kini sangat sedih, mengetahui jika putrinya Angela telah tiada. Suatu hari di saat dirinya berada di jalanan, ia melihat Wei dari belakang, lalu ia pun memanggilnya. Namun ketika dia berbalik, ternyata itu bukan Wei. Lalu tiba-tiba, Ling melihat sosok yang sangat menyeramkan yang tak lain. Sosok itu adalah Wei yang kini telah menyatu bersama John, membuatnya mereka terlihat sangat mengerikan seperti monster. Dan Ling pun segera berlari menjauhinya, dan cerita pun akhirnya selesai. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini sampai selesai. Tulis komentarmu tentang video ini. Jika suka dengan video ini, klik like, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya, dan semoga kalian semua diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya selalu.